Ini adalah kisah tentang seorang bocah dari Brasil yang mengubah sepak bola menjadi seni. Seorang seniman yang bermain dengan senyum dan membuat dunia jatuh cinta dengan caranya menggiring bola. Ronaldo de Assis Moreira, atau yang kita kenal sebagai Ronaldinho, lahir pada 21 Maret 1980 di Porto Alegre, Brasil. Sejak kecil, sepak bola sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ayahnya, João Moreira, adalah seorang pemain sepak bola amatir yang bekerja di galangan kapal. Kakaknya, Roberto Assis, juga seorang pesepak bola berbakat. Kisah Ronaldinho berawal dari lingkungan sederhana. Ia tumbuh di jalanan Brasil yang penuh gairah sepak bola. Pada usia 8 tahun, bakatnya mulai terlihat. Dia bukan hanya cepat, tetapi juga memiliki kontrol bola yang luar biasa. Orang-orang mulai menyadari bahwa bocah ini berbeda. Saat berusia 13 tahun, Ronaldinho mencetak 23 gol dalam satu pertandingan. Prestasi ini langsung menarik perhatian klub-klub besar Brasil. Ronaldinho memulai karier profesionalnya di klub Grêmio. Saat itu ia adalah anak muda dengan teknik luar biasa dan keberanian menggiring bola yang sulit dihentikan. Setiap kali bola ada di kakinya, sesuatu yang ajaib bisa terjadi. Pada tahun 1999, Ronaldinho mendapatkan panggilan ke tim nasional Brasil U20 dan mulai mencuri perhatian dunia. Dia menjadi bintang dalam Piala Dunia U17 dan membantu Brasil meraih kemenangan. Tidak lama setelah itu Ronaldinho dipanggil ke tim senior Brasil. Debutnya untuk Seleção langsung mengesankan. Tapi sorotan terbesar datang pada tahun 1999 di Copa America ketika dia mencetak gol luar biasa melawan Venezuela yang membuat dunia menyadari bahwa Brasil punya bintang baru. Pada tahun 2001, Ronaldinho pindah ke Eropa dan bergabung dengan Paris Saint-Germain, PSG. Meskipun PSG bukan klub raksasa saat itu, Ronaldinho mulai dikenal sebagai pemain dengan dribbling ajaib dan trik-trik yang membuat lawan kebingungan. Di PSG, dia terus mencetak gol-gol spektakuler dan menunjukkan skill luar biasa. Namun, perselisihannya dengan pelatih membuatnya mulai mencari tantangan baru. Pada tahun 2003, Ronaldinho bergabung dengan Barcelona. Kedatangannya mengubah segalanya. Klub yang sedang terpuruk kembali bersinar di bawah kaki ajaibnya. Ronaldinho membawa Barcelona menjuarai La Liga dan Liga Champions. Dengan senyum di wajahnya, dia bermain seolah-olah sedang menari dengan bola. Puncaknya datang pada tahun 2005 ketika Ronaldinho memenangkan Ballon d'Or, penghargaan tertinggi untuk pemain terbaik dunia. Dia menjadi idola bagi jutaan orang dan bahkan mendapat standing ovation dari fans Real Madrid di Santiago Bernabeu, sebuah momen langka dalam sejarah sepak bola. Namun, seperti halnya semua keajaiban, masanya di Barcelona tidak bertahan selamanya. Setelah beberapa musim, kebiasaan berpesta dan kurangnya disiplin mulai mempengaruhi permainannya. Pada tahun 2008, ia meninggalkan Barcelona dan bergabung dengan AC Milan. Meskipun masih menunjukkan kilasan keajaiban, ia tidak lagi menjadi pemain dominan seperti dulu. Tahun 2011, Ronaldinho memutuskan untuk kembali ke Brasil dan mengakhiri perjalanannya di Eropa. Kembali ke Brasil, Ronaldinho masih membawa keajaiban. Ia memenangkan Copa Libertadores bersama Atlético Mineiro pada 2013, menutup kariernya dengan trofi yang belum pernah ia raih sebelumnya. Pada 2018, Ronaldinho secara resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional. Dunia kehilangan salah satu pemain paling kreatif yang pernah ada. Ronaldinho bukan hanya tentang trofi atau penghargaan, dia adalah simbol kebahagiaan dalam sepak bola. Setiap kali dia bermain, dia mengingatkan kita bahwa sepak bola adalah tentang kegembiraan, kebebasan, dan keindahan. Meskipun sudah pensiun, pengaruhnya masih terasa. Pemain-pemain muda seperti Neymar dan Vinicius Junior banyak terinspirasi darinya. Hingga hari ini, Ronaldinho tetap menjadi legenda yang tak terlupakan. Karena sepak bola bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana kita menikmatinya. Dan tidak ada yang menikmati sepak bola seperti Ronaldinho.